Pemirsa, proses evakuasi terhadap santri korban ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo terus dilakukan oleh petugas penyelamatan gabungan. Beberapa momen evakuasi pun terekam dalam kamera. Petugas mengevakuasi korban dalam kondisi sulit dan terbatas. Akses yang sempit karena puing reruntuhan menjadi kendala proses penyelamatan. Ditambah struktur bangunan yang rapuh dan dikhawatirkan dapat terjadi reruntuhan susulan. Upaya evakuasi dilakukan secara manual, menggali celah dan lubang dan menyalurkan bantuan makanan dan minuman bagi para penyintas. Salah satu penyintas yang berhasil dievakuasi petugas di tengah sulitnya proses tersebut pada Selasa kemarin adalah seorang santri bernama Yusuf. Ya, lantas bagaimana kabar terbaru mengenai ambruknya pondok pesantren ini? Kita sudah terhubung dengan reporter TV One, ada Farah Manila. Farah, selamat pagi. Bagaimana kabar terbaru mengenai proses evakuasi para korban? Ya, selamat pagi Kezia dan juga pemirsa. Hari ini memasuki hari keempat dalam proses pencarian korban reruntuhan Pondok Pesantren Al-Khozini di wilayah Buduran, Sidoarjo. Sampai saat ini pantauan dan keterangan yang bisa kami dapatkan dari lokasi TKP ini memang masih terus dilakukan upaya penyelamatan atau evakuasi terhadap korban yang diduga masih berada di bawah reruntuhan. Dan saat ini pemirsa, saya berada di posko SAR gabungan yang lokasinya berbeda dari TKP Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran. Jika TKP ini merupakan gedung asrama putra yang kemudian difungsikan sebagai musola, dan saat ini pemirsa saya berada di kampus yang kemudian difungsikan sebagai posko SAR gabungan. Di belakang saya ini adalah lokasi keluarga-keluarga korban berada yang sembari menunggu informasi terkait keberadaan dari keluarganya. Dan jika bisa kami gambarkan bagaimana kondisi pagi ini pemirsa, masih terlihat kekhawatiran yang begitu luar biasa dari para keluarga korban yang sampai saat ini juga masih menanti. Namun jika kita berbicara mengenai data korban yang kami dapatkan berdasarkan keterangan resmi yang sudah ada di posko SAR gabungan ini pemirsa, sudah ada sebanyak 108 korban yang berhasil terevakuasi dengan rincian 11 diantaranya ini dievakuasi oleh tim SAR gabungan, dan dari 108 orang ini pemirsa 5 korban dinyatakan meninggal dunia, diantaranya Muhammad Mashudul Haq, Muhammad Soleh, kemudian 2 nama belum teridentifikasi dan Maulana Alvan Ibrahim yang dinyatakan meninggal dunia. Dan jika melihat pada data yang tertempel juga di posko SAR gabungan pemirsa, ini sebanyak 59 korban yang diduga masih terjebak di dalam reruntuhan. Artinya 59 korban ini masih dalam proses pencarian. Namun data ini pemirsa juga cukup dinamis mengingat yang diserahkan dari pihak pondok pesantren ini sebanyak 140, namun jika kita jumlahkan 59 dengan 108 korban yang berhasil terevakuasi, ini artinya jumlah korban ini melebihi 140. Kita masih terus mencari kebenaran informasi berkaitan data yang bisa kami dapatkan semaksimal mungkin di posko SAR gabungan. Untuk rencana penerjunan alat berat memang sempat ada informasi bahwa hari ini Kezia akan dilakukan upaya pencarian dengan alat berat yaitu mobil crane. Namun untuk kepastian jam berapa dan kemudian apakah keluarga korban ini menyetujui untuk menggunakan alat berat crane ini, kami juga masih belum mendapatkan informasi secara resmi baik dari BNPB maupun dari Basarnas. Dan para korban yang berhasil dievakuasi ini Kezia dan juga pemirsa nantinya akan dibawa atau dilarikan ke 3 rumah sakit terdekat yang lokasinya juga
tidak begitu jauh dari TKP, yaitu Rumah Sakit Siti Hajar yang jaraknya 4 km, artinya waktu tempuh yang digunakan kurang lebih 8 menit. Kemudian Rumah Sakit Sidoarjo atau RSUD Sidoarjo ini jaraknya 4,9 km dengan waktu tempuh ini sebanyak 9 menit, dan Rumah Sakit Delta Surya yang berjarak 5,1 km dari TKP dengan waktu tempuh kurang lebih 10 menit. Dan di lokasi area ini pemirsa, area steril dari TKP ini juga kemudian diperluas, artinya baik dari depan maupun dari belakang. Ini juga kami cukup kesulitan untuk mengakses lokasi TKP, mengingat memang informasi resmi yang kami dapatkan ini memang sedang fokus dalam proses penyelamatan, sehingga diharapkan masyarakat ini tidak mendekat di area TKP. Sementara itu informasi yang bisa kami gambarkan atau sampaikan dari wilayah Sidoarjo. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, Farah Manillah, informasi langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali.